Kembali lagi dengan saya di channel Nilik Buana. Dalam kebudayaan Sunda, wanita disebut nyai. Apa artinya nyai? Nyai asal katanya adalah cai, yang artinya adalah air. Persamaan kata yang lain adalah nyene, yang asal katanya adalah sene, yang artinya adalah api. Berarti nyene itu orang sedang menyerupai api atau dikuasai oleh amarah. Maka nyai adalah kebalikannya. Dia sedang menyerupai air. Kenapa wanita disebut air atau menyerupai air dalam budaya Sunda? Karena wanita itu sangat mempengaruhi kondisi lingkungannya. Ketika air itu dingin, maka dinginlah seluruh rumah. Ketika air itu panas, maka panaslah seluruh rumah. Seperti itulah. Begitu juga ketika kita di alam, ketika air itu kecil, ketika ombak itu kecil, kita akan senang, kita akan tenang. Tapi ketika itu ombak itu besar, bergelombang, kita akan cenderung menghindarinya. Mungkin juga kita akan lari. Dan begitulah, air juga bisa dijadikan sebagai cerminan, tapi itu air yang jernih. Dia bisa memantulkan gambar, bisa memantulkan cahaya orang yang di depannya. Itulah wanita yang baik, seperti itu. Tapi ada juga air yang tidak bisa memantulkan cahaya atau tidak bisa memantulkan gambar yang di depannya. Itu adalah air yang tidak jernih atau air yang kotor. Dia tidak akan bisa melihat kebaikan laki-laki. Seperti itulah filosofi air dalam bahasa Sunda. Jadi jadilah wanita yang tenang, yang bisa mendinginkan. Maka itulah kembalinya wanita kepada fitrahnya, yaitu air. Begitu Baraya. Ada juga arti kata pamajikan. Jadi orang Sunda itu sering menyingkat. Seperti contohnya pamancingan, asal katanya adalah mancing. Maka pak di sini adalah patempatan. Jadi disimpulkan adalah pamancingan itu tempat orang mancing. Jadi pamajikan asal katanya adalah bajik. Pa itu adalah patempatan. Berarti pamajikan berarti adalah tempat kita mengimplementasikan kebaikan kita. Ya, jadi wanita itu adalah tempat mengimplementasikan kebaikan laki-laki. Jadi tanpa kita harus mengharapkan feedback dari effort yang kita berikan, karena kita hanya mengimplementasikan, bukan menerima feedback. Karena sekarang itu Gen Z sangat viral ya, kata-kata cuma bisa minta effort tapi nggak bisa ngasih feedback. Itu hanya alasan untuk menutupi kelemahan. Kenapa? Karena itu tidak adil. Karena laki-laki dilebihkan dari kekuatan fisiknya, baik pemikiran, perasaan, dia lebih kokoh. Jadi tidak adil ketika kita mengharapkan kebaikan yang sama dengan kebaikan yang kita berikan, karena mereka tidak akan mampu, karena itu tidak adil. Seperti itulah Tuhan melebihkan kita dalam fisik, kekuatan, kita bisa mencari ekonomi. Begitu juga dengan wanita yang dilebihkan dalam seperti dia punya rahim, bisa mengandung anak kita, juga bisa menyayangi anak kita, sebagaimana kita tidak bisa menyayangi seperti mereka. Seperti itu. Dia juga bisa memasak. Jadi untuk Gen Z ini sangat penting, ini pengetahuan. Jadilah lelaki yang kuat. Dan salahnya Anda memberikan effort kepada yang bukan istri Anda. Maksudnya mungkin hanya sekedar teman atau pacar. Itu tidak baik. Maka effort itu harus diberikan kepada pasangan Anda atau istri Anda. Jadi Anda tidak akan sayang, karena laki-laki itu ya, kalau sudah mencintai wanita, dia akan secara totalitas memberikan effort, memberikan harta, entah itu kasih sayangnya, perhatiannya. Tapi ketika wanita itu tidak bisa memberikan feedback, dia akan kecewa. Nah, itulah fungsinya menikah. Ketika engkau memberikan effort, kau tidak akan mengharapkan dia kembali. Kenapa? Karena wanita yang sudah menjadi pasanganmu itu potensinya sangat kecil untuk meninggalkan Anda. Seperti itu Baraya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.